Selamat pagi saudara, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali dipertemukan melalui ibadah online. Pertama-tama kami segenap tim pelayan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakan. Dan kita percaya berkat Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Terlebih lagi berkat anugerah keselamatan kekal bagi kita. Mari siapkan hati, kita mau naikkan sembah syukur atas anugerah Tuhan yang telah Dia berikan bagi kita. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Pagi ini kami datang dengan hati yang limpah dengan syukur. Sebab kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, umat yang rindu lawatan-Mu. Terima kasih atas penebusan-Mu akan dosa-dosa kami yang melayakkan setiap kami untuk memanggil-Mu Bapa. Kami membuka hati kami dengan lebar untuk menerima lawatan-Mu. Mari bertahtalah atas puji-pujian juga hidup kami Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian kita, Yesusku berseru. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu, dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari buka hati, katakan dengan iman percayamu. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah nyawa-Mu. Dengan darah-Mu Tuhan, darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Oh, Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu.
Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan hati katakan, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Engkau menebus dosa setiap kami Bapa dengan darah-Mu yang kudus, dan dengan nyawa-Mu Engkau tukar hidup kami Tuhan, melayakkan setiap kami yang berdosa ini Tuhan untuk memanggil Engkau Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan akan kebaikan dalam hidup kami Tuhan, pengorbanan-Mu, pekerjaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, dan juga rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami buka hati kami lebih lebar lagi Tuhan, untuk menerima lawatan daripada-Mu Tuhan. Ini hati kami Bapa yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu kurasakan. Amin Yesus. Kembali hadirat-Mu di tengah-tengah kami Bapa, mengalir Tuhan, mengisi hidup kami dan hati kami Bapa. Sungguh
sungguh kami rasakan. Rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Katakan hadirat-Mu ku rasakan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Lebih lagi katakan hadirat-Mu ku rasakan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Benar Yesus, ini hati kami yang menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau melawat hati setiap kami Tuhan yang rindu, benar-benar rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita penuh dengan sukacita, amin. Amin. Siapa yang percaya Tuhan Allah menyertai kita, boleh angkat tangannya. Kita mau rayakan kebaikan Tuhan, sebab Dia Haleluya. Allah yang luar biasa Yes. bagi saudara dan saya. Kita naikkan pujian kita, Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Oh, banyak orang datang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Oh, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Amin. Yesus cinta saya, Dia cinta Anda. Yesus cinta kamu, Dia cinta semuanya. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ju Yesus I will. Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I tak, searching Kau semua. Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I
cinta saudara dan saya, amin. Amin. Dia cinta kita semua. Saudara, kita percaya Tuhan Allah kita adalah Allah yang besar, amin. Yes, amin. Mari lebih lagi kita mau bersorak, naikkan pujian sebab Tuhan Maha Besar. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita, ceritakan kemuliaan-Nya di atas segala bangsa. Ada kekuatan yang ajaib di antara suku bangsa. Sama-sama katakan, Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. sebab Tuhan Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. haleluya, ciptakan kemuliaan-Nya. Sama-sama katakan, Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. sebab Tuhan Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala alam. sebab Tuhan Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. sebab Tuhan Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. haleluya, Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Oh, dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. haleluya. Ya Allah yang besar, kuasanya dahsyat dalam hidup kita. Pujilah Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat bagi saudara dan saya, amin. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau siap diajari dibentuk oleh Tuhan. Kita mendengarkan pujian, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Tahta atas hidup kami Bapa.
pujian ini Tuhan. Kami rindu hidupi kebenaran-Mu Tuhan melalui dengan firman-Mu Tuhan. Berdoa atas hidup kami Tuhan, pegang kami dengan teguh Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita bersama-sama mendengarkan, membaca, dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati, pikiran kita di dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan ayat 9 dan ayat 10 untuk kita semua. Namun kita juga nanti akan merenungkan ayat demi ayat di dalam pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12. Mari kita akan melihat di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Demikianlah firman Tuhan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Rasul Yakobus mengingatkan kita semua bagaimana kita harus memperhatikan mulut kita. Ketika kita berbicara mengenai mulut, Bapak Ibu yang terkasih, mulut adalah hal yang terpenting di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita. Namun juga mulut adalah sesuatu yang paling berbahaya di dalam kehidupan kita. Bahkan juga paling berbahaya bagi seluruh tubuh kita. Bapak Ibu yang terkasih, mulut dapat mengakibatkan sesuatu yang membahayakan di dalam kehidupan kita, seperti penyakit untuk tubuh kita, bahkan juga bisa mengakibatkan perpecahan atau perselisihan, pertengkaran di dalam kehidupan kita dengan orang lain, di dalam kehidupan sosial. Bahkan juga melalui mulut juga banyak dosa-dosa yang kita keluarkan, yang melukai hati Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan juga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita terkadang itu tidak sesuai dengan kerinduan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, sebagai contoh bahwa banyak penyakit yang muncul di dalam tubuh kita karena kita kurang bisa menahan mulut kita untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan atau mengkonsumsi hal-hal yang lain yang bisa merusak anggota tubuh kita. Kita tidak bisa menahan mulut kita sehingga banyak penyakit keluar dan juga bermunculan di dalam tubuh kita. Untuk itu kita bisa melihat juga ada bahaya yang diakibatkan melalui mulut. Ketika kita hidup dengan orang lain di sekitar kita, banyak perpecahan, banyak perselisihan. Ketika kita tidak bisa menjaga mulut kita, tidak bisa menjaga lidah kita melalui perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang menyinggung, bahkan juga menyakiti perasaan orang lain. Bahkan juga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui mulut kita juga terkadang kita menghujat Allah, kita melukai Tuhan, kita juga menyatakan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, bahkan juga kita terkadang menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mulut adalah sesuatu yang sangat membahayakan dalam kehidupan kita. Banyak penyakit yang ditimbulkan, banyak perpecahan yang ditimbulkan, banyak dosa-dosa yang dimunculkan karena kita tidak bisa menjaga mulut kita. Karena begitu bahayanya Bapak Ibu yang terkasih, karena begitu bahayanya mulut, sehingga kita sering mendengar istilah ada mengatakan mulutmu harimaumu. Ini adalah suatu peringatan, ini adalah suatu memberikan pesan bagi kita semua bagaimana bahaya daripada mulut kita ketika kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa menjaga mulut kita. Karena istilah ini mengatakan mulutmu harimaumu, yaitu ketika kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa menjaga mulut kita justru bisa membahayakan orang lain, bahkan juga bisa membahayakan diri kita sendiri. Bahkan juga melalui mulut atau perkataan yang keluar dari mulut kita, ucapan-ucapan yang tidak baik, yang melukai, yang menyakiti perasaan orang lain, itu juga bisa menyakitkan daripada kita melukai secara fisik. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus,
Melalui mulut kita bisa melukai, kita bisa menyakiti orang lain, bahkan juga lebih parah daripada kita menyakiti secara fisik. Makanya kita sering mendengar ada istilah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi fitnah yang keluar dari mulut kita, dari perkataan kita, ternyata itu bisa dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, karena begitu bahayanya mulut atau lidah kita, atau perkataan, ucapan yang keluar dari mulut kita, Rasul Yakobus perlu mengingatkan kita semua bagaimana bahaya yang ditimbulkan dari perkataan yang keluar dari mulut atau lidah kita. Untuk itu kita bisa melihat di sini Yakobus berkata bahwa lidah adalah bagian yang terkecil dari anggota tubuh kita, namun dapat menimbulkan perkara-perkara yang besar. Dan kita bisa melihat di ayatnya kelima Bapak Ibu, demikian Yakobus katakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sekalipun lidah atau mulut kita adalah sesuatu yang terkecil atau bagian yang kecil dalam tubuh kita, tetapi bisa merusak, bisa menimbulkan perkara-perkara yang besar bagi kita maupun bagi lingkungan kita. Bahkan juga dikatakan Bapak Ibu bahwa lidah itu bagaikan api yang dapat membinasakan siapapun yang ada di sekitarnya, bahkan juga bisa membinasakan pemiliknya. Kita bisa melihat tadi di ayat 5 bagian B itu dikatakan, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Dan ayat 6 kita lihat, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, api yang kecil bisa menghancurkan, bisa menimbulkan perkara yang luar biasa. Api yang kecil bisa membakar rumah. Api yang kecil bisa menimbulkan ledakan yang luar biasa. Api yang kecil bisa membakar hutan yang begitu luas. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, lidah kita bagaikan api, bisa menimbulkan perkara yang besar ketika kita tidak bisa mengontrol dan kita tidak bisa menjaganya. Bahkan juga dikatakan lidah adalah suatu yang sulit untuk dijinakan, sulit untuk dikendalikan, sulit untuk dikontrol oleh manusia. Kita bisa melihat di ayat yang ke-7 dan ayat ke-8, Rasul Yakobus mengatakan, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Begitu luar biasanya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Lidah sesuatu yang sulit dijinakkan oleh manusia. Sulit untuk dikontrol, sulit untuk dikendalikan oleh manusia. Dan terkadang bahwa lidah mulut kita justru yang menguasai kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kesimpulannya Rasul Yakobus memberikan kesimpulan mengenai lidah, bahwa dia mengatakan bahwa tidak sepatutnya kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru selamat kita, dan juga yang telah menjadi milik kepunyaan Allah, masih dikuasai oleh lidah, masih diperdaya oleh mulut kita, masih mengeluarkan kata-kata atau ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersama-sama untuk diingatkan kembali bagaimana kita harus menguasai lidah kita. Kita harus menguasai mulut kita. Kita harus menguasai perkataan atau ucapan yang keluar di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, namun selanjutnya Yakobus juga mengingatkan kita bahwa kita juga berasal dari Allah, dan Allah adalah sumber kebenaran dalam kehidupan kita, dan seharusnya kita pun mengeluarkan kebenaran-kebenaran Allah melalui lidah kita. Kita bisa lihat di ayat 11 dan ayat 12, di situ Rasul Yakobus mengingatkan kita kembali, jika kita berasal dari Allah,
Ya, kalau kita milik kepunyaan Allah, Allah adalah kebenaran. Untuk itu, mari kita pun harusnya mengeluarkan kebenaran dalam kehidupan kita. Untuk itu kita lihat ayat 11 dan ayat 12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Hal ini sebagai peringatan bagi kita semua ketika kita menyadari bahwa kita milik Allah, kita sudah ditebus, kita sudah menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus kita. Dan bahkan juga ketika kita sudah mengatakan bahwa kita berasal dari Allah dan kita akan kembali nanti kepada Allah. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah kebenaran. Ya, untuk itu mari kita pun harusnya menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Untuk itu melalui lidah, melalui mulut kita, mari kita mengucapkan perkataan-perkataan yang adalah kebenaran. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, jadi bagaimana kita bisa menjaga lidah kita, menjaga mulut kita supaya mulut kita bisa kita kuasai atau tidak mengeluarkan atau tidak menyakiti orang lain, bahkan juga tidak membawa bahaya bagi tubuh kita, bahkan juga tidak melukai Allah. Untuk itu kita bisa melihat di sini ada 3 poin yang bisa kita pelajari, yang bisa saya sampaikan bagaimana kita menguasai atau menjaga mulut kita atau lidah kita supaya tidak menimbulkan perkara-perkara yang besar. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang kita bisa lakukan adalah yaitu yang pertama menyelaraskan perkataan dan perbuatan kita. Demikian juga sebaliknya, menyelaraskan perbuatan kita dengan perkataan kita, maka kebenaran itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat pertama Bapak Ibu di pasal yang ketiga ini. Di ayat pertama dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini merupakan suatu peringatan sekaligus sebenarnya sindiran kepada guru-guru yang kala itu banyak sekali yang mereka mengajarkan sesuatu yang baik tetapi mereka tidak melakukannya. Hal ini juga sindiran khusus kepada ahli-ahli Taurat atau pengajar-pengajar Yahudi yang waktu itu kecenderungan mereka banyak mengajarkan kebenaran, yang mereka ajarkan adalah kebenaran, tetapi ketika orang lain melihat kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Untuk itu mari hari ini kita diingatkan untuk kita menselaraskan bagaimana apa yang kita katakan, bahwa itu pun kita harus lakukan. Kalau kebenaran yang keluar dalam mulut kita atau keluar dari lidah kita, dari ucapan atau perkataan kita, maka itu pun yang harus kita lakukan. Jangan sampai yang keluar adalah kebenaran tetapi yang kita lakukan bukan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, memang menjadi guru itu tidak mudah ya. Menjadi seorang guru itu tidak mudah. Karena apa? Menjadi seorang guru kita akan memiliki kesempatan untuk banyak tahu. Ya, banyak belajar, ya, banyak tahu tentang kebenaran, ya, banyak mengetahui kebenaran-kebenaran, apalagi ketika kita berbicara mengenai Alkitab, apalagi pengajar-pengajar agama, ya, seperti ahli-ahli Taurat dan juga pengajar-pengajar Yahudi. Ketika mereka mengajarkan, ketika mereka menjadi guru, mereka akan banyak tahu tentang kebenaran. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, menjadi sulit menjadi seorang guru adalah ketika dia pun akan dituntut untuk melakukannya. Artinya konsekuensi menjadi seorang guru, konsekuensi banyak tahu tentang kebenaran, yaitu kita harus melakukannya. Ya, melakukan kebenaran firman Tuhan itu tidak semudah yang kita kira seperti membalikan telapak tangan. Melakukan kebenaran firman Tuhan itu memang sulit, tetapi di sini kita diingatkan bahwa ketika kita tahu kebenaran, kita mengenal kebenaran, maka kita pun harus melakukannya. Demikian juga dengan kehidupan kita, mungkin kita sudah lama sekali belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita sudah banyak tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Sekarang yang pertanyaannya adalah, apakah kita sudah lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui, yang kita dapatkan, kita sudah lakukan dalam kehidupan kita? Demikian juga sebaliknya Bapak Ibu yang terkasih, ya, apakah yang kehidupan kita,
firman Tuhan yang sudah hidup dalam kehidupan kita, firman Tuhan yang sudah muncul dalam kehidupan kita, bahkan juga yang kita sudah lakukan dalam kehidupan kita, bahkan juga yang sudah menjadi rema dalam kehidupan kita. Apakah kebenaran firman Tuhan itu, firman Tuhan yang sudah menjadi nyata di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah perkatakan? Ya, apakah kita sudah ucapkan, apakah kita sudah keluarkan supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang menahan kesaksian-kesaksian yang luar biasa tentang pengalamannya mengenai firman Tuhan. Ya, banyak firman Tuhan, banyak pengalaman-pengalaman rohani yang dialaminya, banyak firman Tuhan yang sudah menjadi nyata dalam kehidupannya, dalam kehidupan sehari-harinya. Banyak firman Tuhan sudah digenapi, banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kita menahan diri untuk berkata-kata. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, menyelaraskan perkataan dan perbuatan, demikian juga sebaliknya. Menyelaraskan perbuatan kita dengan perkataan kita. Seharusnya ketika Allah sudah menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita pun harus memperkatakannya. Tujuannya adalah supaya banyak orang diberkati melalui pengalaman kita mengenai kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi bagaimana dengan kita yang saat ini? Apakah kita sudah memperkatakan kebenaran firman Tuhan melalui lidah, melalui mulut kita? Apakah kita sudah menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan kita? Demikian juga sebaliknya. Apakah kita sudah melakukan, sudah mengatakan apa yang Tuhan sudah genapi dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu yang terkasih, pengalaman-pengalaman rohani yang kita alami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan, kita saksikan kepada Tuhan, bahkan juga kepada orang-orang sekitar kita, supaya banyak orang menerima Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama yang kita lakukan untuk kita bisa menjaga, mengontrol, bahkan juga menguasai lidah kita, kita harus belajar untuk menselaraskan antara perkataan dan perbuatan kita, dan demikian juga sebaliknya. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjaga lidah kita? Yaitu yang kedua, yaitu jangan mudah menghakimi orang lain. Kita bisa melihat di ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Seringkali Bapak Ibu yang terkasih, manusia itu lebih cepat memberikan reaksi terhadap kesalahan seseorang. Ya, terlalu mudah untuk menarik kesimpulan tentang perbuatan orang lain. Ya, tentunya hal ini bukanlah sesuatu yang baik Bapak Ibu. Ya, karena seharusnya kita sadar bahwa manusia di dunia ini tidak ada yang berdosa. Ya, maaf Bapak Ibu, ya, tidak ada yang tidak berdosa. Ya, artinya semua orang berdosa. Ya, semua orang bisa melakukan kesalahan. Semua orang bisa keliru ketika melakukan sesuatu ataupun ketika mengatakan sesuatu. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan mudah menghakimi, ya, jangan mudah melontarkan sesuatu yang menyakiti, yang melukai orang lain. Menghakimi, ketika kita menghakimi orang lain, maka kita pun akan dihakimi. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, daripada kita memakai lidah kita untuk menghakimi orang lain, lebih baik kita pakai lidah kita atau mulut kita untuk membangun, menolong orang lain, membangkitkan semangat orang lain supaya orang lain bertobat dan kembali kepada Tuhan. Lebih baik kita memakai lidah kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, daripada kita hanya sekedar menghakimi, mengurusi urusan orang lain. Kita menyadari bahwa manusia tidak ada yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Respon yang kita berikan kepada orang lain ketika orang lain melakukan kesalahan, atau ketika orang lain melakukan dosa, atau ketika orang lain melakukan kekeliruan, mari kita harusnya menolong dia. Kita harusnya membangkitkan semangatnya. Kita harusnya menuntun dia melalui perkataan, melalui mulut kita, supaya dia juga boleh kembali kepada Tuhan dan kembali ke jalan yang benar. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi peringatan bagi kita yang kedua, selain kita yang tadi menyelaraskan perkataan dan perbuatan, yang kedua yaitu kita harus belajar untuk menahan diri supaya tidak mudah menghakimi orang lain. Mari Bapak Ibu yang terkasih, terkadang kita memang terlalu mudah untuk menghakimi orang lain.
terlalu mudah untuk menyalahkan orang lain. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita semua untuk kita bersama-sama boleh menahan diri untuk tidak menghakimi orang lain. Untuk itu yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat di ayat yang ketiga ya, bagaimana kita bisa menjaga lidah kita, menjaga mulut kita, yaitu dengan mengendalikan lidah kita. Kita lihat ayat ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Untuk itu mari Bapak Ibu juga kita lihat ayat yang keempat. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Bapak Ibu yang terkasih, di pasal-pasal sebelumnya juga Rasul Yakobus mengatakan bagaimana kita harus cepat mendengar ya dan lambat untuk berkata-kata. Ini adalah suatu peringatan bagi kita semua untuk kita bisa menguasai, kita bisa mengontrol, mengendalikan perkataan kita. Artinya kita harus menahan diri kita ketika kita mau mengeluarkan kata-kata, ketika kita mengeluarkan ucapan di dalam mulut kita. Untuk itu kita harus belajar menahan, mengontrol atau memfilter ya, menyaring perkataan-perkataan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lebih baik kita menahan untuk kita berkata-kata daripada kata-kata kita melukai orang lain. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, kita harus belajar menguasai, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut dan lidah kita. Seperti di sini dikatakan kuda yang liar ya, seliar apapun kuda dapat dikendalikan ketika mulut sudah terkekang. Ya, kuda yang liar bisa dikendalikan ketika mulutnya sudah terkekang. Artinya sudah dikendalikan, sudah ditahan, sudah dikontrol. Dan begitu juga dengan angin yang keras yang menghempas kapal-kapal yang besar. Di situ juga dikatakan dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Ya, ketika ada kemudi, ketika ada kontrol, ya, ketika ada pengendali yang menguasai seluruhnya, maka sebesar apapun bahaya yang ditimbulkan, sebesar apapun bencana yang ada, maka bisa diredam, bisa dikontrol, bisa dikendalikan oleh mulut kita. Kita tidak bisa menghindarkan perpecahan, kita tidak bisa menghindarkan perselisihan, mungkin perdebatan, perdiskusian yang mungkin begitu alot. Tetapi ketika kita bisa mengontrol lidah kita, mengontrol mulut kita untuk kita tidak mengucapkan hal-hal yang tidak baik, maka semuanya itu bisa diredam, semuanya itu bisa dikendalikan. Untuk itu banyak kita mendengarkan istilah bahwa diam itu adalah emas. Karena mengatakan diam itu adalah emas, berarti Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar untuk mengendalikan kata-kata yang keluar dari diri kita. Daripada kita banyak mengeluarkan kata-kata, tetapi kita banyak mengeluarkan dosa, mengeluarkan hal-hal yang menyakiti orang lain, lebih baik kita bisa menahan, mengendalikan mulut kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, begitu juga dengan lidah kita, sebesar apapun bahaya yang ditimbulkan atau sedahsyat apapun yang ditimbulkan melalui lidah kita, kita bisa hindarkan ketika kita bisa mengendalikannya. Untuk itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua saat ini ya, bagaimana kita, apakah kita yang saat ini terus bersandar kepada Allah dan terus hidup sesuai dengan kebenaran Allah dengan kita menggunakan lidah kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Lidah kita dapat dijinakan dan dikendalikan hanya dengan jamahan daripada Allah ya. Lidah kita, mulut kita bisa kita kontrol, kita bisa kuasai dengan jamahan daripada Allah. Untuk itu kita mari kita terus bersandar kepada Tuhan, terus kita percaya kepada Tuhan, terus kita berpegang pada kebenaran Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya apa? Roh Kudus menjamah kita, Roh Kudus memimpin kita, sehingga Roh Kudus memampukan kita dalam kita mengendalikan lidah kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, 3 hal yang tadi kita sudah pelajari, bagaimana usaha kita di dalam kita menjaga mulut dan menjaga lidah kita, yaitu yang pertama yang kita harus lakukan yaitu kita menyelaraskan perkataan dan perbuatan kita, demikian juga sebaliknya. Dan yang kedua yang kita harus lakukan di dalam kita menjaga lidah dan mulut kita yaitu jangan mudah menghakimi orang lain. Dan yang terakhir yaitu kita belajar untuk mengendalikan lidah kita. Tentunya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, usaha-usaha yang kita lakukan, saran-saran ataupun nasihat yang disampaikan oleh
oleh Rasul Yakobus tidak akan berjalan dengan baik. Kita akan mengalami kelelahan, kita akan mengalami kesulitan ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, selagi kita berusaha untuk mengendalikan lidah, mengendalikan mulut kita juga harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus meminta, berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus boleh memimpin, menuntun kita untuk kita boleh menjaga mulut dan lidah kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik kepunyaan Tuhan, seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa melalui mulut kita banyak keluar berkat dan juga banyak juga kutuk, maka itu tergantung kepada kita. Seharusnya ketika kita menyadari bahwa kita berasal dari Allah, maka kebenaranlah yang harusnya keluar dalam diri kita. Untuk itu makanya Rasul Yakobus mengatakan bahwa hal yang demikian buruk yang terjadi melalui mulut dan melalui lidah kita itu tidak harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Yang seharusnya keluar dari mulut kita yaitu kata-kata ucapan yang memuliakan nama Tuhan, yang bisa membangun banyak orang, yang bisa menghasilkan buah-buah kebenaran supaya orang lain juga boleh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya banyak orang lain diberkati, yaitu dengan kita menguasai lidah dan mulut kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kembali bagi kita supaya kita lebih berhikmat, lebih bijak lagi di dalam menggunakan mulut lidah kita, di dalam kita mengucapkan perkataan-perkataan di dalam setiap kehidupan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan, boleh meneguhkan iman percaya kita, dan kita akan bersama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan juga menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami diingatkan untuk menjaga lidah kami, menjaga mulut kami, menjaga ucapan dan perkataan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami sadar Tuhan bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan memimpin kami, menuntun kami, membawa kami ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan kami ya Tuhan. Kiranya perbuatan kami sesuai dengan apa yang kami katakan ya Tuhan. Kiranya kebenaran boleh muncul di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami juga ya Tuhan, untuk kami boleh mengendalikan diri kami, untuk kami tidak mudah menghakimi orang lain ya Tuhan. Kami boleh menyadari bahwa kami bersama-sama sebagai manusia adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang banyak kelemahan, banyak kekurangan. Untuk itu kami mau ya Tuhan untuk sama-sama membangun, sama-sama menolong, sama-sama menguatkan. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami, kuatkanlah kami ya Tuhan, jamalah kami supaya kami tidak mudah menghakimi orang lain. Tuhan, tuntunlah kami ya Tuhan di dalam kami mengendalikan, mengontrol, bahkan juga menguasai mulut dan lidah kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, apa yang kami lakukan sebatas kami manusia, semuanya itu terbatas. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, maka semuanya tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kiranya Tuhan terus membimbing kami, menuntun kami, supaya kami di dalam kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Dalam kehidupan kami boleh kami menghasilkan buah-buah kebenaran untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya mulut kami hanya untuk kami pakai untuk memuji, memuliakan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Saat ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kembali kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati umat-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang bergumul akan sakit penyakit. Kiranya Tuhan sembuhkan jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul akan ekonomi ya Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan ekonomi mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Saat ini mungkin yang sedang bergumul akan kehidupan, akan situasi pekerjaan, ekonomi, usaha mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, bahkan juga memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga yang ada. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka semua, memberkati masa depan mereka ya Tuhan, memberkati kehidupan mereka semua. Kiranya mereka terus boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh para pelayan Tuhan, para pengurus, bahkan juga majelis yang ada di gereja ini ya Tuhan. Kiranya kami boleh terus setia melayani Tuhan di tempat ini. Kiranya kami boleh terus memakai kehidupan kami, memakai mulut kami, memakai lidah kami ya Tuhan, untuk senantiasa boleh menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memakai kami untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan kami di tempat ini. Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati kesehatan kami, Tuhan memberkati apapun yang kami rindukan ya Tuhan. Apapun yang kami cita-citakan, apapun yang kami harapkan, kiranya semuanya mendapatkan jamahan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kesetiaan kami terus kami jaga ya Tuhan, kami pelihara ketika kami melayani tempat ini, karena kami merindukan Tuhan terus pakai kami lebih luar biasa lagi. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Pendeta Surya Kusuma ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memulihkan kesehatannya, memberikan kekuatan ya Tuhan bagi hamba-Mu ini. Tuhan terus memberkati pekerjaan bahkan juga pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati istrinya ya Tuhan, anak-anak, menantu, bahkan juga cucunya ya Tuhan. Kiranya senantiasa keberkatan daripada Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan hamba-Mu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh gereja GPII dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Seluruh para pelayan Tuhan, pendeta, hamba Tuhan, majelis, pengurus yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, memakai mereka ya Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam melayani umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa kami ini ya Tuhan, negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan yang ada, dari presiden, wakil presiden, bahkan juga sampai jajaran ke RT RW ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ya Tuhan. Kiranya mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang terus melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menguatkan mereka, memakai mereka ya Tuhan, memberikan hikmat pengetahuan bagi setiap mereka di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati kesehatan mereka, bahkan juga memberkati seluruh kehidupan mereka. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya bencana-bencana yang terjadi ya Tuhan, kiranya Tuhan hilangkan, Tuhan habiskan ya Tuhan, supaya bangsa kami ini ya Tuhan boleh mengalami sukacita, boleh mengalami damai di dalam Engkau ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan bencana-bencana yang terjadi di bangsa kami ini ya Tuhan, kiranya membawa pelajaran bagi setiap kami, untuk kami boleh terus bergantung dan hanya berharap kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya semuanya itu boleh membawa pertobatan dalam kehidupan kami, bahwa kami ya Tuhan semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan bencana Tuhan hindarkan, Tuhan jauhkan ya Tuhan. Tuhan hapuskan ya Tuhan di dalam bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kiranya keberkatan daripada Tuhan, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, kiranya boleh mengalir bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjamah, boleh mendengar setiap seruan doa kami. Kiranya kami boleh terus memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akhiri ya Tuhan doa kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita akan pujian Dia Mengerti, Dia Peduli. Persoalan yang sedang
peduli mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus, menolong kita, menghibur kita, menyertai kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati keluargamu, kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, kiranya Tuhan memberkati kesehatanmu dan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.